Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman. Salam hangat buat keluarga di rumah. Dan hari ini saya akan mereview pertanyaan dari Mas Ayu and Family ya, kalau nggak salah itu kemarin. Jadi dia menanyakan ini, Bang, itu cara mengetahui ukuran olinya gimana ya katanya kan. Nah jadi begini Bang ya, apapun jenis alatnya, mau kendaraan mobil, mau kendaraan alat berat, mau tipenya model apa-apa ya, maksudnya dari Caterpillar, Komatsu atau apa yang lain ya. Jadi cara mengetahuinya gini, misalnya mau ganti oli ya, kita kan ganti alat kan, kita ganti alat otomatis kita beda alat beda ukuran olinya ya. Nah jadi begini cara mengetahui ukuran olinya ya. Jadi berapa liternya tuh begini, contohnya kayak ini ya, ini isinya ini 47 liter ya untuk WA 470 Komatsu ya. Jadi kalau misalnya saya misalnya dari Komatsu WA 470, saya bawa loader misalnya Caterpillar. Nah misalnya Caterpillar baru, nah mekaniknya juga baru, biasanya kan karena ngurusin Komatsu kok ganti ke Caterpillar, dan ukurannya juga pun alatnya lebih besar misalnya ya. Nah untuk yang pertama Mas ya, kalau mau ganti oli itu begini ya triknya ya. Mesin kondisinya itu harus dingin ya, utamakan mesin itu harus dingin. Jadi oli yang ada di atas itu insya Allah turun semua, mau motor mau mobil ya, mau pokoknya yang jenis mesin besar lah ya. Jadi biarkan dulu ini mesinnya ya, mesinnya ini dingin. Kalau dingin olinya nanti insya Allah turun semua ya, dari selah-selahnya turun. Nah setelah itu misalnya ini begini, kita ganti dulu ya. Nah kita ini dulu ya, udah kita misalnya ini kita ganti ya. Nah, kita ganti, kita buka, kita tap ya dari sini kan. Nah ini udah habis, ini misalnya udah habis. Nah, kita lihat prediksinya itu kira-kira berapa liter ya. Kalau nggak bisa diprediksi berapa liter karena udah banyak yang misalnya kotor atau apa ya, nah kita lihat di sini prediksinya kan mesinnya besar ya, prediksinya mesin besar. Kalau sudah begini ya, misalnya kita tuang dari sini, ini udah kita ganti ya, ini udah kita ganti, kita tutup ya, itu kita ganti udah kita tutup semua. Nah sekarang kita ceknya dari sini. Nah misal, nah ini pas ya, nah ini kan misalnya pas. Nah kalau misalnya udah begini ya, misalnya udah ketahuan misalnya ya, misalnya udah diisi ya, misalnya kita isi, nggak mungkin kalau mesin besar otomatis dia 20 ke atas, kita isi dulu 20 ke atas ya, 20 ke atas kita tarik lagi nih, misalnya begini dari levelnya ya, misalnya dari levelnya ya. Jadi saya cari lap dulu ya. Nah misalnya kita levelnya dari 20 ke atas misalnya ya. Misalnya begini ya Mas ya. Setelah misalnya kita isi 20 ya, misalnya kita isi 20 liter, misalnya di L nya ini L, misalnya dia ketemu di L nya ya. Nah itu di L, kita isi di L. Nah kita pokoknya prediksinya sampai menyentuh yang H nya ini ya, yang menyentuh sampai H, garis H nya ini ya. Nah misalnya udah masuk 20 liter, kita tambah lagi 5 liter, kita masukkan lagi ya, misalnya kita masukkan lagi begini ya, kita masukkan lagi, kita tambah lagi dari sini ya, 5 liter tadi kan set 25 ya, kita tarik lagi set. Nah dilihat lagi dari sini ya, oh belum nyentuh yang level H misalnya ya. Oh masukkan lagi ya, begini, tambah lagi misalnya. Oh dia kan udah mendekati tadi levelnya, dari tengah mulai ke atas, oh prediksi kurang misalnya 5 liter lagi, black misalnya ya, kalau sini black ya, kita masukkan, tarik gini ya. Oh nah ini baru pas nyentuh. Nah begitu Mas ya. Nah setelah itu kalau misalnya udah oke, kita udah tahu tadi di total yang dari 20
ditambah 5 lagi, berarti totalnya 30 liter ya, misalnya kalau alatnya kecil. Oh, jadi totalnya loader Caterpillar yang ukuran kecil 30 liter. Nah begitu ya. Nah setelah ini ya, setelah kondisinya dia harus kondisinya kalau bisa itu ganti oli itu ya, servis oli itu kondisi mesin tuh harus dingin ya. Setelah dingin, nah kita pakai lagi running, kita pakai lagi buat kerja buat ini. Setelah pemakaian ya, setelah pemakaian kita cek lagi, karena kita nggak punya prediksi untuk ngecek tadi ya, maksudnya nggak tahu berapa liternya. Setelah kita running, setelah buat kerja lah seharian, nah kita cek lagi. Nah kalau biasanya kenapa harus dicek, oli kan tadi naik turun ya, dari sana muter ya oli itu ya, ke sana ke sini, turun ke bawah, naik lagi ya dari ke sana. Nah jadi kalau misalnya sudah ketemu begitu ya, kita lihat lagi pasti dia kurang, karena dia mengisi di bagian sela-sela yang kosong ini, jadi dia nggak apa-apa ya. Kita cek lagi, nah nanti kita tambah, mungkin tambahannya sekitar 1 liter ya. Tapi kalau waktu pengisian jangan sekali-kali melewati level ya. Kalau melewati level itu nggak bagus. Nah kalau misalnya kondisi mesin udah 1 hari 2 hari buat dibawa kerja, dia ukurannya sudah pas, kalau dia berhenti levelnya di H tadi udah pas, nah itu jangan ditambah lagi atau diutik lagi ya, baru kita P2H, perawatan rutin ya. Jadi kita cek setiap pemakaian, kita cek. Nah kenapa dia tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Kalau kurang ya, dia kalau kurang ya, namanya orang aja kurang darah aja kepalanya pusing ya, apalagi alat berat, dia panas kan, tekanan tinggi, panas ya. Kalau misalnya dia kelebihan ya, jadi kan di dalam itu puter ya, mesin nokon as tuh muter sekencang-kencangnya dia ya. RPM-nya itu bisa dilihat dari depan sana ya, dari dashboardnya itu bisa dilihat dia kan, RPM-nya, putarannya, rotasi per menitnya itu berapa ya, jadi sangat kencangnya. Jadi kalau misalnya olinya kepenuhan, dia itu menimbulkan tekanan, akhirnya dia bocor keluar dari sela-selanya itu ya, dari wear pack-nya lah kalau bahasa motornya itu ya. Terus kenapa oli itu harus diganti ya? Oli itu ada yang namanya viskositas. Viskositas itu kekentalan ya, kadar kekentalannya. Kalau dia sering panas, kebakaran dia akan melumasi ya. Viskositas itu kekentalan. Kalau saya itu ukuran, jadi oli itu ada yang oli gardan, oli mesin, dan oli transmisi ya. Bisa dipahami ya untuk Mas Ayu and family ya. Nah jadi bisa dipahami Mas ya. Jadi begitu kira-kira. Kalau misalnya buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nanti kalau nggak tahu saya cari informasi ya. Jadi oke, lanjut. Jadi begitu ya tempat teman-teman semua. Jadi pentingnya oli itu seperti ini. Pentingnya oli pada kendaraan alat berat tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi harus pas ya. Kalau kurang, orang aja kurang darah bisa oleng. Kalau alat berat dia panasnya naik. Nah biasanya kalau ini dia diganti filter olinya yang di sana ya. Filter olinya semua diganti kalau misalnya ini filternya diganti ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari saya, channelnya Komatsu Indonesia ini. Terus jangan lupa subscribe-nya yang utama ya. Subscribe, karena sesungguhnya subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat dari saya ya. Ini buat yang senior-senior, ini bukan maksud saya untuk menggurui ya. Saya cuma numpang lewat aja, terus berbagi pengalaman. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan ya. Ini saya di sini khusus Komatsu ya. Jadi alat itu di sini ada sekitar 8 atau 9 Komatsu. Mungkin kalau ada yang mau tanya seputar Komatsu malah lebih enak menjawab ya. Untuk saat ini, dulu Caterpillar ya, Caterpillar sama Hitachi. Ya ada Komatsunya tapi nggak banyak ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Salam Komatsu Indonesia, mantap.